Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan bertemu kembali bersama kami, channel Misi Akhir Zaman, yang kali ini akan menguak titik tapak tilas daripada Patih Gajah Mada yang bertempat di Batauga, Dusun Majapahit, Buton, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang konon katarnya daripada cerita-cerita penduduk setempat di situ, Patih Gajah Mada pernah menapak tilas di situ bersama prajurit-prajuritnya. Jadi beliaunya itu datang di desa itu, di desa Batauga, dan bertemu dengan penduduk di situ. Setelah itu dia naik ke atas gunung. Sebelum naik di atas gunung, ada pesan-pesan daripada Patih Gajah Mada itu kepada penduduk setempat di situ, bahwa beliau akan membuat suatu lubang, suatu goa, untuk masuk ke dalam goa itu bersama seluruh prajurit-prajurit yang dia bawa. Dan apabila beliau berpesan kepada penduduk di situ, apabila sudah tidak terdengar lagi suara derapan kuda ataupun suara bunyi-bunyian gong atau gamelan, maka penduduk setempat di situ, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang Patih Gajah Mada, suruh menutup. Jadi lubang itu apabila sudah tidak terdengar lagi oleh suara derapan kuda ataupun suara gong, maka masyarakat di situ suruh menutupnya. Dan selang beberapa hari, beberapa kurun waktu, apa yang terjadi? Suara derapan kuda ataupun suara gong sudah tidak terdengar lagi. Dan masyarakat di situ, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh sang Patih Gajah Mada, maka berbondong-bondong untuk menutup daripada goa tersebut, yang sekarang menjadi tapak tilas daripada Patih Gajah Mada. Dan ada pesan dari beliau Patih Gajah Mada, sebagai tanda daripada tanda kerajaan, sekitar petilasan situ, masyarakat di situ suruh menanam sebuah pohon maja sebagai lambang daripada kerajaan Majapahit. Untuk lebih jelasnya, kami dari Misi Akhir Zaman akan coba mengorek, memanggil gaib yang mengetahui daripada kejadian itu untuk hadir di sini atas kebenaran semua cerita yang beredar di masyarakat. Dari kami, Misi Akhir Zaman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menonton. Ayo Mas, siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum malaikat. Bantu kami bentengi ruh dan sukma daripada mediator kami dan seluruh kru kami beserta semua alat elektroniknya di sini terbentengi semua, tidak terlacak oleh bangsa iblis, bangsa jin fasik, bangsa dajjal. Semuanya terbentengi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikat. Sang Yang, bantu kami hadirkan gaib yang mengetahui peristiwa tapak tilas daripada Patih Gajah Mada di Batauga yang sekarang menjadi desa Majapahit, yang terkuat, yang mengetahui tentang datangnya pasukan daripada Patih Gajah Mada, tertarik di telapak tangan. Dan apabila ada penyusup yang mau masuk ke tubuh mediator, maka tertolak. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator, guna kami menguak suatu mitos, suatu sejarah. Sang Yang bantu kami. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk Allah. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Sugeng rawuh. Mediator. Selamat malam. Bisa duduk normal. Oh Allah. Sallallahu. Selamat malam. Dengan siapa kalian? Maaf, saya lancang untuk menghadirkan, mungkin ada yang tidak sopan, saya minta maaf ya. Ya, saya hanya sekedar mengorek cerita-cerita daripada penduduk di Batauga, masyarakat di sana di bawah-bawah Buton. Katanya di sana ada suatu petilasan tapak tilas Majapahit. Apakah benar itu? Tolong diceritakan. Tolong ceritakan, karena saya ingin tahu aja, ingin menguak kebenaran daripada sejarah itu. Apa betul di sana Patih Gajah Mada itu pernah menampakkan tilasnya di sana? Tolong ceritakan. Sekitar 3.000 orang. Oh, sekitar 3.000 pasukan di situ. Sekitar 3.000 pasukan. Adakah keterkaitannya dengan kerjasama mungkin sama apa itu kerajaan Buton? Oh, jadi ada Dipanggil. Oh, dipanggil oleh sang raja untuk hadir di situ. Jadi ada istilahnya ada kerjasama dengan kerajaan Majapahit. Gitu. Waktu itu kurun kerajaan siapa namanya? Raja siapa yang waktu itu Patih Gajah Mada datang ke situ? Kurun raja siapa? Kita tidak bertemu dengan raja, tapi dengan bawahan. Oh, dengan bawahannya saja. Dengan bawahannya. Tapi misi daripada Patih Gajah Mada itu untuk menyatukan Nusantara. Karena kalau yang saya dengar itu menyatukan Nusantara, gitu. Apa betul? Untuk misi-misi kerjasama adakah? Misi kerjasama, maksudnya ke dalam bidang hal penjagaan negara ini supaya Nusantara itu lebih maju. Sudah pernahkah dibicarakan di situ? Setiap pertemuan kita membicarakan hal itu. Oh, hal itu ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita itu supaya lebih menjunjung lagi masyarakat
di Buton, khususnya bahwa supaya lebih tahu lagi bahwa Majapahit pernah napades dan pernah bekerja sama daripada kerajaan Buton untuk menyusun suatu kekuatan membentengi Nusantara ini, begitu kan? Terus cerita dari masyarakat itu katanya Sang Pati itu membuat lubang dan seluruh prajurit itu diajak masuk ke situ, dan apabila sudah tidak terdengar suara derap kuda atau suara gamelan yang biasanya orang Jawa kan gamelan di bawah, gamelan. Saya orang Jawa juga, Mbah. Saya orang Jawa, saya orang Jawa juga, jadi mengerti hal-hal yang begitu. Apa memang terjadi begitu? Setelah membuat gua, suara derap kuda tidak terdengar. Akhirnya amanat daripada Sang Pati itu dilakukan oleh masyarakat di situ. Baru lubang itu ditutup dan sekarang didirikan suatu petilasan dan ditanam di situ pohon maja sebagai lambang tapak tilas Majapahit. Coba lebih jelasnya Mbah ceritakan. Lubang pintu. Oh, lubang pintu. Masuk. Istilahnya kita di situ siap-siap. Oh ya. Istilahnya yang Jawi niku nggih. Ya, Mbah. Mbah, pakai bahasa Indonesia saja, Mbah ya. Bahasa Indonesia karena ini ditonton di media supaya lebih jelas dimengerti oleh masyarakat bau-bau, Mbah ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu rembugan di situ. Oh, mengadakan untuk rapat di situ ya. Hal apa yang kita bicarakan kita mantapkan di situ. Oh, di situ tempatnya, Mbak ya. Supaya masyarakat tidak dengar itu dan ini kita tutup. Ya, karena itu akan otomatis rahasia daripada hubungan antara kerajaan. Jadi supaya orang kecil itu enggak ikut campur di situ, Mbak ya. Iya, Mbak. Terus selanjutnya bagaimana, Mbak? Ceritakan. Sekarang kami prihatin. Iya. Dengan keadaan sekarang ini. Ya memang orang sudah lupa selalu. Ya, sama leluhur sudah gitu. Itu sudah lupa. Hati yang kotor lebih banyak sekarang daripada yang masih. Masya Allah. Ya. Catat baik-baik. Ya. Indonesia berdiri ini kalian semua tidak capek. Iya, Mbak. Kami capek. Maaf, Mbak. Nanti saya sampaikan kepada seluruh media massa di situ, Mbak. Seluruh masyarakat di situ supaya tetap menjaga daripada amanat Sang Pati untuk melestarikan, untuk mengingat bahwa di situ ada tapak tilas daripada kerajaan Majapahit demi kelestarian Nusantara, demi kejayaan Indonesia. Saya keliling semua, keliling. Iya, Mbak. Gajah itu besar kuat, armada itu melihat dari atas. Mana yang kacau, mana yang genting. Di situ saya turun. Mbak sudah turun. Memang Mbak sangatlah bijaksana. Banyak terdengar cerita di Majapahit adalah kerajaan yang menjunjung wibawa daripada negara ini, Mbak. Sampai sekarang mungkin masih mendukung beliau-beliau itu di alam sana, tetap mendoakan kita. Cuma kita aja yang kilap, Mbah. Jadi kami atas nama penduduk setempat di situ, Mbah, mohon maaf sekali. Dan kami himbau kepada seluruh pemirsa, masyarakat setempat, seluruh masyarakat, bukan hanya wilayah Babau, tapi junjunglah apa sejarah yang pernah terjadi di situ. Rawatlah baik-baik. Karena di situ adalah kenangan bagi kita. Kenangan untuk mengukir sejarah kita. Dengan kita mengingat tapak tilas itu, kita akan sadar bahwa negara ini bukan cuma kita saja, tetapi leluhur kita
itu tetap mendampingi kita untuk menjaga NKRI ini untuk bersatu. Ingat baik-baik. Manusia sekarang lebih penting kenyang perut daripada kenyang hati. Saya minta maaf, Mbah. Hati kita dikasih kenyang, perut dikasih kenyang, besok keluar hilang. Tapi kalau hati, insya Allah. Iya, Mbah. Sabar, Mbah ya, tabah. Insya Allah akan terbuka semua ini, Mbah. Mudah-mudahan tergugah semuanya keimanannya, Mbah. Mudah-mudahan jadi pelajaran semua Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, Mbah, untuk generasi penerusnya. Dan saya mohon kepada seluruh masyarakat di sana, rawatlah baik-baik petilasan itu. Tapak tilas itu rawat baik-baik, jaga baik-baik. Patih sebesar Patih Karena Gajah Mada patih sebesar pernah patih datang. Gajah Mada itu bukan main untuk melindungi negara ini, negara kesatuan NKRI. Walaupun beliau sudah mendahului kita, tetapi masih tetap menyertai masih kita. tetap mendampingi kita. Para leluhur masih tetap mendampingi kita. Maka kita janganlah menyanyiakan apa yang dia tinggalkan. Junjung tinggi-tinggi sebagai tindak daripada pikiran kita untuk melanjuti perjuangan daripada mereka untuk menjaga daripada NKRI ini. Saya kira cukup sekian saja, Mbah ya. Terima kasih atas informasi Mbah kepada kami yang mudah-mudahan dipahami semua oleh masyarakat di situ dan bisa merubah NKRI menjadi Jaya Sentosa. Terima kasih atas dukungan gaib dari Mbah. Semuanya dukungan leluhur itu tetap mengawal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbah untuk kembali. Atau Mbah ada pesan? Jangan perbaiki fisik, perbaiki hati Anda. Iya, Mbah. Fisik bagus belum tentu hati. Iya, Mbah. Tapi kalau hati yang bagus, Insya Allah akan semuanya akan lebih bagus lagi, Mbah. Terima kasih atas wejangan yang Mbah kasihkan kepada saya. Ya, mudah-mudahan penduduk setempat situ ataupun dari wilayah lain mengerti sejarah daripada tapak tilas itu, Mbah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya tadi terlalu memaksa Mbah untuk datang ke sini. Yang lancang ini karena saya itu orang yang gila, Mbah ya. Jadi saya akhiri begitu saja, Mbah. Silakan Mbah balik ke tempat atau saya antar, Mbah. Mereka suatu kali kembali. Allah. Dari misi akhir zaman kami akhiri, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.